Oke, ini adalah resume materi saya di PKKMB hari pertama. Materi pertama dibawakan oleh Yusriandi SIK-M Medcom dengan judul Peran Kepolisian dalam Kejahatan Digital. Pokok pembahasannya yaitu UU ITE, pemanfaatan teknologi informasi, contoh-contoh kejahatan di dunia maya seperti pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan, judi online, manfaat UU ITE, dan tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum ITE. Materi kedua dibawakan oleh Dr. Susestia Herawati ST.MSI dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa. Pokok pembahasannya yaitu bullying atau perundungan yang marak terjadi, menciptakan mahasiswa berkarakter, berinovasi dan kreativitas, motivasi diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman, generasi muda Indonesia, tanggung jawab generasi muda, mahasiswa man of analysis, hambatan tidak membuat kita tidak maju, referensi untuk belajar dan berpikir. Untuk materi ketiga dibawakan oleh Dr. KH Said Akil Siroji MA dengan judul Penguatan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama. Pokok pembahasannya yaitu perbedaan masyarakat Arab dan Indonesia dalam infrastruktur sosial, sejarah pemerintahan Islam di Timur Tengah, semangat nasionalis, menata masyarakat nasionalis dan religius, cara menjaga kesehatan Indonesia, harus adaptasi dengan teknologi, dan budaya maju tergantung manusianya. Oke, kita lanjut untuk di hari kedua PKKMB yaitu tanggal 16 Agustus 2022. Materi 1 dibawakan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMS. Materi yang dibawakan yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beliau membahas tentang yaitu visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil dan makmur. Yang kedua pilar visi Indonesia 2045. Yang ketiga dasar menuju megatrend dunia adalah Pancasila. Yang keempat tantangan yang dihadapi menuju megatrend Indonesia. Yang kelima yaitu indikator profil pelajar Pancasila. Yang keenam yaitu dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ketujuh adalah contoh bentuk kegiatan di luar program studi. Materi kedua dibawakan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket MKes SPKKLP. Beliau membahas tentang lingkungan hidup berupa sumber daya alam yang menjadi sumber daya pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia, misalnya air, udara, makanan, dan lain-lain. Yang kedua, permasalahan lingkungan hidup terbagi menjadi tiga, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Materi ketiga yaitu pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. Yang keempat, program kampus sehat merupakan gerakan hidup sehat. Yang kelima adalah upaya kampus sehat. Dan yang keenam adalah Unila menduduki peringkat 15 UI Green Metric dari 101 kampus di Indonesia. Yang ketujuh, pentingnya manajemen risiko. Yang kedelapan, contoh manajemen risiko terhadap lingkungan. Materi ketiga dibawakan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI dengan judul Etika Norma dan Kehidupan Kampus. Materi yang dibahas yaitu yang pertama, mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan dan menjadi penerus cita-cita bangsa. Yang kedua, menjadi mahasiswa yang ideal di era revolusi industri 4.0, bukan hanya mengejar IPK yang tinggi, tetapi juga harus mampu untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan menjadi pemimpin yang baik, kemampuan untuk menyuarakan pendapat di hadapan orang banyak. Yang ketiga adalah menjadi mahasiswa yang ideal di era sekarang. Itu berarti mahasiswa harus mampu berpikir positif atas apa yang dilakukan atau dikerjakan dan harus mampu untuk menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Yang keempat yaitu tipe-tipe karakter mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa study oriented, mahasiswa organization oriented, mahasiswa study and organization oriented, dan yang keempat mahasiswa yang suka bermain. Materi yang kelima yaitu cara menjadi mahasiswa yang ideal. Yang pertama yaitu mematuhi peraturan yang ada. Yang kedua, mengembangkan diri sendiri sesuai minat. Yang ketiga,
pembuatan karya tulis kewirausahaan, jurnalistik, olahraga dan kesenian. Yang keempat, aktif membaca dan memahami masalah yang ada. Yang kelima, lakukan yang terbaik selama berkuliah. Untuk materi keenam, ada 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa yang ideal, yaitu yang pertama, rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, kreatif, inovatif, bermanfaat bagi orang lain, disiplin, bisa menyesuaikan diri, memiliki cita-cita yang tinggi, peduli terhadap lingkungan, dan rendah hati. Untuk materi keempat dibawakan oleh Profesor Soeharto PhD. Materi yang dibawakan berjudul Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi. Materi yang dibawakan yaitu yang pertama, perkembangan teknologi terjadi begitu pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan komputer. Yang kedua, perkembangan teknologi tidak bisa ditinggalkan dan SDM juga tidak bisa dilupakan. Yang ketiga yaitu ICT Staging Universitas Lampung, yaitu Digital Connectivity, Digital Infrastructure, Integrated Application, Technology to Create Value, Technology for Actualization. Yang keempat, tantangan dunia perkuliahan selama pandemi COVID-19, yaitu pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual. Dan yang ketiga, pengembangan kreativitas dan jaringan yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar. Dan yang kelima, infrastruktur pendukung layanan teknologi informasi. Materi pertama dibawakan oleh Profesor Dr. Patuan Raja MPD dengan judul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme. Materi kedua dibawakan oleh Dr. Riswandi MPD dengan judul Sistem Perkuliahan dan Bimbingan Akademik dan Kerjasama. Materi yang disampaikan yaitu menjelaskan tentang apa itu SKS, tujuan SKS, serta bobot SKS. Juga menjelaskan tentang pengembangan iptek dan informasi serta tips-tips bagi kita mahasiswa baru untuk bisa mengatur atau memanajemen waktu secara baik. Beliau juga memberikan tips-tips agar mahasiswa dapat mengatur waktu dan manajemen waktu secara baik. Materi ketiga dibawakan oleh Dr. Andes Supriyadi MPD dengan judul Fasilitas untuk Perkuliahan dan Mahasiswa. Pada hari keempat berisi informasi tentang pengalaman dosen-dosen.